pinat mana flat mau si kemat wakat mama kene. Donam tulam mana donam mana mana pinat mana. Akan no kahakun na spesi panas spesi mana pinat mana. Akan mo ikunin pela misaw na tayo elam ne. Ikaw na bikuan iya malayo mana pinat mana. Akahanu kuno tatafa kalamanu. Bikuan iya malayo mana pinat mana. Ikunin pela misaw na tin elam in otan mana pinat mana. Klasi sektor timur mana pinat mana. Kabupaten Timur Tengah Selatan Puna Matef Adona Non Matef No Gereja Masih Injili Timur mana pinat mana. Kanan ikunin pela misaw na tayo elam ne. Apa sih? Merah dan biru. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Baik, sekali lagi salam. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, beserta rombongan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi yang hadir, yang kami hormati Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Gusum Wetutahur, beserta rombongan yang kami hormati Bapak Sekretaris Sinode, beserta rombongan yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR Provinsi yang hadir, dan yang saya lihat banyak rakyat TTS yang tidak mengenal Bapak Bucenio. Silakan berdiri. Sehingga kami sedikit menyampaikan bahwa di jemaat Klasis Jawa Timur itu ada 26 jemaat dan mata jemaat ada 56 mata jemaat. Itu salah, rayon ada 470 rayon, pendeta ada 29 pendeta, satu bapak klasis, dan teman kita juga penatua ada 1044 orang, diaken 660 orang, pengajar 203 orang, koster laki-laki dan perempuan ada 100 orang. Jumlah KK itu ada 7.492 KK, laki-laki 16.869 jiwa, perempuan 17.514 jiwa, total 34.387 orang, dan jumlah pemilih 30.000 orang. Ini perlu kami sampaikan, sehingga hari ini kita lihat di depan kita pembangunan yang ada di samping kanan saya, samping kiri Bapak Mama semua, sumber anggaran untuk sementara kami bangun Bapak Ibu sekalian 49 juta yang bersumber dari jemaat seklasis. Belum ada penyumbang dari luar, dan juga 49 juta itu habis terpakai hari ini. Pasti 2 red di belakang, setengah red sudah dibawa di muka. Semen masak tadi 1 pizza dan sisa 4. Mereka bilang yang penting Bapak Gubernur kasih peletakan batu pertama dan Bapak Sekretaris Sinode dan Bapak anggota DPR dan kita semua. Dan kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami dari panitia, saya selaku pribadi dan
dua orang teman ketua dan bendahara siap untuk secara kontraktor aturan 3 bulan. Kami berusaha untuk 1 tahun bisa diselesai, tergantung dari kami jemaat Klasik Soe Timur dan kita semua. Salam, sekali lagi salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Makasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan dari Kupang, yaitu saya hormati Bapak Ibu DPR dari provinsi yang hadir, dan juga Bapak Ibu DPR dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang juga kami hormati Bapak Sekretaris Sinode Gimit dan rombongan dari Kupang, yang juga pertama kita bersyukur hari ini, pagi ini Bapak Gubernur boleh berkesempatan untuk hadir bersama dengan kita di sini dalam peletakan batu pertama pembangunan kantor Klasik dan juga Pasturi, dan juga ditambahkan tadi ada sekolah yang akan diletakkan batu pertama pada pagi hari ini atau siang ini. Bapak Gubernur, kemarin informasi dari Labuan Bajo, tadi malam baru kami dapat informasi kepastian Bapak hadir di sini. Jadi penghargaan untuk kita, begitu padatnya acara Bapak Gubernur, tapi beliau berkenan untuk hadir ini. Dan menjadi kebanggaan kita, saya minta panitia, Pak Jen, saya kemarin minta untuk di bawah bangunan ini berarti tanah ini ada sedikit masalah. Tanah ini jangan sampai setelah bagus Bapak Gubernur sudah letakkan batu pertama, baru bangunan kita di belakang di gang. Jadi saya berharap tanah ini harus diselesaikan dengan baik, sehingga nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Dan dari Pemda, saya sudah teman nanti dikomunikasikan dengan baik untuk kita administrasi harus beres. Sehat-sehat ini tidak ada soal, tapi dia menjadi soal ketika administrasi tidak beres, duduk ini sudah tidak ada di sini. Jadi saya harapkan itu, karena pengen gereja ini kadang-kadang sekarang orang bilang gereja, tapi besok lisa 10 tahun akan datang anak-anak bilang tidak, ini bukan kami yang serahkan. Jadi saya berharap itu nanti Pak Jen dan Bapak Uksam ini untuk nanti diselesaikan dengan baik, sehingga nanti tidak menimbulkan soal di kemudian hari. Yang berikut, pembangunan ini kadang-kadang kita start bagus, tetapi nanti dalam perjalanan bisa saja ya kita saling bertentangan, saling ya yang tadi katakan Ibu Pendeta bahwa dalam perjalanan ya saling tersinggung dan lain-lain sebagainya, taruh dan lain sebagainya, tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kami harap kami hadir bersama di sini, pemerintah baik itu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, kita hadir bersama di sini. Kita berharap untuk nantinya semua yang kita sudah letakkan batu bersama sebentar bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kepada semua pihak terima kasih, Bapak Sekretaris berkenan hadir pada pagi hari ini. Motivasi dan dukungan Bapak untuk pembangunan ini dengan baik, sekaligus juga administrasi. Jadi keperhatian sehingga administrasi bisa terselesaikan atau diurus dengan baik untuk di kemudian hari kita bisa melaksanakan pembangunan ini dengan baik. Dan kepada masyarakat, tetangga, saudara semua yang ada di sini, kita dukung pembangunan ini sehingga setelah dibangun target dari ketua bahwa
akan dilaksanakan kurang lebih 1 tahun. Saya berharap itu juga baik, sehingga ya tahun depan kalau bisa seperti tahun sekarang atau seperti bulan sekarang kita resmikan, sehingga masyarakat bisa menikmati, pihak gereja juga bisa melihat yang baik di daerah atau lokasi di sini, khususnya di Soe Timur. Sekali itu bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, kehadiran Bapak Gubernur dan rombongan, Bapak Sekretaris Sinode dan rombongan dari Kupang, semua klasis dan pendeta klasis Timur atau juga datang dari berbagai tempat di Timur Tengah hadir untuk kebersamaan kita pada pagi hari menjelang sini. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya itu memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kami ucapkan selamat datang Bapak Wakil Bupati. Baik Bapak-Bapak yang kami hormati, selanjutnya suara gembala Majelis Sinode Kemit disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, salam. Salam sejahtera untuk kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami kasihi dan kami banggakan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan mendampingi Bapak Gubernur untuk hadir dalam hajatan klasis Soe Timur saat ini. Yang kami kasih dan kami hormati juga tentu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bu Celiu dan kawan-kawan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan dan Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan dan jajaran di Kabupaten TTS, juga pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pak Gub, ini dulu dipersiapkan untuk rumah gerejanya Soleman Neonma, tapi kemudian gerejanya dialihkan ke atas, dan karena itu dalam perjalanan jemaat-jemaat Soleman Neonma dalam persetujuan keluarga Selan yang memberikan lokasi ini akhirnya diserahkan ke klasis Soe Timur untuk klasis Soe Timur bisa mempergunakannya sebagai kantor dan juga pastori. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia, segenap jemaat yang ada di Soe Timur. Hari ini tentu sebagai Majelis Sinode, kami ada di sini untuk memberi dukungan bagi jemaat-jemaat yang ada di Soe Timur. Bahwa setelah bulan Oktober 2019, ketika klasis ini diputuskan untuk menjadi bagian dari salah satu di klasis TTS sebagai pemekaran dari klasis Soe, ternyata wujud relasi komunikasi dan koordinasi baik di antara teman-teman pendeta maupun dukungan dari semua jemaat-jemaat yang ada di klasis Soe Timur ini, sampai hari ini kami dengar bahwa suasana keharmonisan dalam terus meningkatkan buah-buah pelayanan di tempat ini bisa terjalin dengan baik. Hari ini ketika kita meletakkan batu pertama, kita ingat bahwa dalam tradisi bergereja kita, peletakan batu pertama dalam pembangunan rumah gereja, pastori, kantor, dan lain-lain, itu adalah simbol pengukuhan iman sekaligus tekad dan komitmen umat bahwa bangunan yang akan dibangun itu diletakkan di atas kasih Kristus yang telah mengokohkan dan meneguhkan persekutuan jemaat. Itu artinya bahwa memulai pembangunan
kantor dan pastori ini, kita yakin betul bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi fondasi utama dari pembangunan rumah ini. Setiap orang yang akan membangun di atasnya, di atas dukungan dari panitia pembangunan, mereka akan memberi hati yang tulus sebagaimana Kristus telah memberi dirinya untuk keharmonisan persekutuan mereka. Maka hati yang tulus, hati yang harmonis itulah yang akan mereka persembahkan untuk membangun kantor dan pastori ini. Majelis Sinode tentu percaya bahwa kantor klasis sama seperti kantor Sinode itu adalah rumah bersama dari para abdi Allah. Karena itu ke depan ketika bangunan ini sudah selesai, dia bukan hanya menjadi kantor klasis dari majelis klasis untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif formalitas, tapi tempat ini juga akan menjadi tempat bernaung dari para abdi Allah yang melayani klasis ini. Karena itu sebagaimana bangunan ini dibangun di atas landasan kasih, maka hendaknya para pelaku-pelaku pelayanan, teman-teman pendeta, penatua, diaken dan pengajar, ketika bangunan ini sudah jadi, tidak menjauhkan diri dari kantor ini, dari pastori ini, supaya di tempat ini Bap Mama bisa duduk bersama, mulai membangun rasa, mulai mengikat hati, agar dari kantor ini juga, ketika keluar dari kantor, kembali ke jemaat-jemaat, persekutuan iman umat Tuhan semakin tertata, dibangun demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Sinode biasanya dalam pembangunan kantor klasis, nanti saya tadi omongin Bapak klasis, kita biasanya bantu dengan 20 juta. Karena itu nanti panitia bisa membawa proposal yang ada untuk bertemu dengan bagian keuangan. Setiap klasis yang membangun kantor klasis atau membangun pastori, itu biasanya dukungannya 20 juta. Karena itu yang dapat kami beri. Dari 53 klasis yang ada di GEMIT, hari ini kami ada untuk mendukung pembangunan ini. Tentu atas nama Majelis Sinode kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus bagi Bapak Gubernur di tengah-tengah kesibukan, bisa ada di tengah-tengah jemaat-jemaat yang ada di klasis Soe Timur ini secara khusus. Kami percaya bahwa dalam seluruh pengabdian diri yang Bapak Gubernur berikan, Tuhan akan memberi yang terbaik. Kami dan Bapak Gub sama-sama. Kami bulan September, kami selesai di Sabu. Kami akan mengakhiri periode kepemimpinan ini. Majelis klasis juga demikian. Majelis jemaat juga demikian. Ini tahun gereja mendahulu ini suksesi apostolikum, suksesi kerasulan. Di jemaat akan mulai pilih penatua diaken pengajar, pilih ketua klasis baru, pilih ketua sinode baru. Karena itu dari tempat ini kami tetap menghimbau untuk kita sekalian memberi diri kepada tuntunan kehendak Tuhan. Mereka yang terpilih, itulah kehendak Tuhan. Kita yang tidak terpilih, kita tetap ada di rumah besar kita. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Salam. Kami hormati selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Mama, boleh kita tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dari Pak Bupati, Pak Sekretaris Sinode GEMIT. Ini bagus sebenarnya salam-salam nasional itu di gereja mulai start itu pendeta Muhammad salam semua begini.
itu menunjukkan bahwa Kristen yang berdiri di Indonesia, orang Kristen Nusantara, itu beda gitu. Nggak ada orang bisa sebut itu terus masuk neraka, tidak ada. Itu dia pun arti semua salam damai sejahtera menyertai, semua sama saja artinya. Karena itu jangan kita juga alergi untuk manggil-manggil salam-salam itu. Itu bagian tak terpisahkan dalam hidup kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ciri khas manusia Indonesia itu beragam itu begitu. Kita tidak terpisahkan. Manusia yang menolak keragaman itu tidak pernah maju. Jadi menerima keragaman itu bukan masalah persatuan saja, tapi juga menjadi orang bagian tak terpisahkan dalam kemajuan peradaban. Pak Bupati, Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Sekretaris Sinode Gemit yang mewakili Ibu Ketua, para DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluruh pendeta yang hadir pada siang hari ini. Saya tadi dengar Mama Pendeta bilang ekonominya mungkin tidak ada, bisnisnya tidak ada, tapi politiknya sedikit, tak balik gitu. Ekonomi Bawiru maupun ekonominya banyak, politiknya tidak ada. Karena kalau ada yang politisi datang mau coba-coba bayar-bayar, sebenarnya nanti kalau tidak terpilih dia gila. Hati-hati tuh. Biasa pikir kalau bawa pergi gereja taruh uang, dia pikir nanti orang pilih dia. Begitu tidak pilih dia gila. Ada orang sumbang sesuatu tidak pilih, datang minta kembali. Jadi saya mau ingatkan bahwa manusia politik itu bukan manusia yang kasih dan membeli. Kasih kalau pilih saya, tidak. Manusia-manusia yang hidup dalam politik itu manusia membangun gagasan, membangun pikiran, membangun harapan. Sama dengan para pendeta yang betul-betul terpanggil. Itu politik dan pendeta itu model tidak berbeda, sama saja. Sama-sama membangun harapan, sama-sama membangun gagasan dan pikiran. Saya hari ini senang, apalagi Master Gian Yonufa bicara sampai caleg segala pun di bawah, orang pikir akan dipilih mungkin. Saya mengingatkan semua bahwa kalau kau kasih untuk mendapatkan kembali, sia-sialah perbuatan. Saya selalu bilang begitu. Karena itu saya terus terang hari ini Mama Pendeta Ivon khotbah hari ini, saya pikir mulai saat ini gereja mulai berubah begitu. Nanti perlu tanya di jemaat orang. Karena saya biasanya kalau tanya sama orang tidak mengerti. Jadi mestinya khotbah itu juga bukan monolog tapi dialog. Kalau seandainya gereja berubah begitu akan menjadi pintar jemaatnya. Sepanjang kita tadi, kita tanya tadi Mama Ivon sudah ulang itu 4 kali itu panggil ke sini pasti ada yang tidak bisa, pasti. Dan saya gubernur saya bisa. Coba aja tes kalau tidak percaya. Nah, karena memang saya mau ulang itu bukan karena saya mau ikut Mama Ivon punya sampaikan, tapi memang itu sangat penting apa yang disampaikan. Paulus bilang apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, titik di situ dulu. Mama Pendeta Ivon tadi bilang bersyukur karena apa yang kita harapkan dalam desain itu mampu kita wujudkan dalam bentuk konkret mulai hari ini. Batu pertama, batu penjuru, groundbreaking dan yang lain-lain tadi. Jadi bersyukur karena barang yang diangan-angan oleh seorang desainer, orang yang menggambar desain itu, yang kalau kita kasih semua di dalam tank ini, kira-kira juga tidak tahu itu bentuknya apa, tampak depan, tampak belakang, coba tanya, saya lihat ada yang bisa menjelaskan ini model begini, dia akan jadi begini, tidak tahu semua. Tapi kalau kasih duduk taruh batunya di sini, kalau dia berdiri kita lihat, wih bagus. Membawa yang harapan itu, jadi tadi dasar dari segala yang kita harapkan. Berarti desainnya yang kita harapkan sudah dapat dibuktikan. Bukti dari segala itu teori Paulus itu, teori. Bukti dari segala sesuatu yang tidak, maksudnya yang tadi tidak terlihat itu, harapan itu tidak terlihat. Even gambar pun kita tidak perlu lihat betul juga. Siapa di lantai ini kalau setuju gambar tadi. Coba Jerry Nova angkat itu gambar, setuju. Siapa yang mengerti itu gambar? Orang kampung orang kami yang nggak mengerti gitu gambar itu di belakang. Pakai swap apa, pakai apa tidak mengerti. Itu cuma harapan kita.
Tapi kalau dia buat dari bentuk jadi dan dia barang bentuk jadi betul, tanah, batu, semua sudah sandar, bikin api, semua berdiri jadi, maka itu adalah bentuk iman kita. Kita bersyukur karena barang yang menjadi harapan itu dapat dibuktikan. Yang tidak kita lihat itu kita lihat hari ini. Itu teori iman. Jadi baca Bible itu, baca Alkitab itu jangan baca sebagai firman yang hidup, tidak tahu hidup macam apa. Tapi harus dikonkretkan di dalam hidup yang nyata. Kalau hanya baca begitu saja tidak nyata, tidak jadi. Pendeta orang banyak yang seperti politisi juga. Jadi ada politisi sampai hidupnya begini. Bapak Ibu kita akan bangun rumah gereja, semua tepuk tangan. Bapak Ibu kita akan bangun jembatan-jembatan. Lalu orang bilang, Bapak di sini tidak ada sungai. Sungainya pun kita bangun katanya. Nah, saking bohongnya dia bilang begitu. Karena dia tahu itu politisi terbelah bukan tempat sini. Jadi saking tipunya dia bisa sungai pun dia mau bangun padahal dia tahu. Nah, itu contohnya begitu. Karena itu saya mengharapkan pembangunan kita itu mesti mulai maju di dalam pembangunan mengajar pun begitu. Gereja itu pendeta itu pengajar, mengajarkan orang mulai dari abstrak sampai konkret, sampai orang hari ini tahu bahwa dia ada di surga atau tidak. Setiap jemaat tahu hari ini saya di surga, hari ini tidak. Oh iya tidak, lu masuk, ini tidak, ini kenal. Lu berusaha terus, lu mati tidak masuk. Karena dasarnya harus dapat dibuktikan. Tidak mungkin kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa. Karena itu hari ini kita bisa membuktikan diri. Bupati PTS masuk surga. Kita bisa ukur, oh ya, ini tidak, berat. Loh, bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Itu bukan saya yang bilang. Bila kamu tidak melakukannya kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku, karena itu kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Para iblis dan para malaikatnya, ada tulisan juga begitu. Jadi masuk surga, masuk neraka sekarang kita bisa tahu. Bukan bangun rumah gereja kita ikut terus masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Karena tujuan kehadiran Yesus di dunia ini yang di dalamnya gereja menjadi organisasi pelayan, tujuan utama membawa visinya itu damai sejahtera. Ya, tadi visi damai sejahtera bawa untuk menggambar dia. Menggambar supaya orang kalau datang itu ada damai sejahtera dalam. Bikin jadi dia di situ. Sudah taruh batu pertama. Tadi bilang itu kan, bersyukur toh. Yang kedua, kolaborasi, kerjasama. Kerjasama. Yang gambar habis berarti harus panggil teknik sipil. Hitung. Dia penggambar begini, daya dukungnya apa? Gempa sekian skala Richter, runtuh tidak. Hujan datang dia bagaimana? Kalau musim dingin, tetes dingin begini, kau tunggu mata di dalam, kok tidak. Kalau pas musim dingin, musim kemarau, kita panas di dalam, tidak. Itu tugas bagaimana desainer dan teknik sipil dulu. Jadi desain, tambah orang bantu, sumbangan, tambah yang sumbang tanah tadi. Itu semua kolaborasi di situ. Dan itu perintah Yesus, bukan perintah Mama Pendeta Ivon, itu pendeta Yesus. Aku di dalam kamu, kamu dalam aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu teori triple helix pertama kali Yesus keluarkan. Jadi apa Yesus bicara itu teori. Kita perlu melanjutkan itu. Teori-teori besar itu perlu dilanjutkan dalam bentuk konkret. Jadi Yesus itu selalu mendorong kita tidak boleh kerja sendiri. Kerja bersama. Aku pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakulah pengusahanya. Setara memang ada pengusaha, ada yang tanam, ada yang jaga. Memang buah lebat dibicara begini, pintar begitu. Ini tidak, kita kerja sendiri. Gereja bilang kami sendiri, pemerintah bilang kami sendiri. Ada pendeta yang bilang kolaborasi ini harus kita sosialisasi dulu antara gereja dan pemerintah. Tangan kita di sana. Itu perintah Yesus. Jadi bukan Mama Pendeta Ivon ya, perintah Yesus. Kolaborasi. Aku di dalam kamu, kamu dalam aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Triple helix, cincin. Helix itu boleh dicincin. Begitu ikat masuk di dalam, tidak terlepas. Dia tidak terlepas. Helix. Aku di dalam kamu, helix langsung. Cincinnya masuk di dalam begitu, so bisa terlepas kita. Itu kalau kerja begitu, tidak terlepas. Dia menjadi satu. Tuh, teori. Karena itu perintah Yesus, bukan perintah Mama Ivon saja. Lalu, tadi juga bilang promosi. Ya. Itu masalah tentang pengikut Yesus itu kan, Yesus itu pintar apa bodoh?
Pintar apa bodoh dengar itu pintar? Jawab dulu, pintar apa bodoh? Pintar ya. Maka kualitas pembangunannya itu dipromosikan sebagai kualitas peradaban kecerdasan. Jangan bangun itu rumah dia bengkok kiri kanan, itu mah bukan yang urusin, ini bukan Yesus punya yang bikin. Angin datang sepoi-sepoi saya rubut turun semua, ini bukan Yesus punya kelas. Jadi promosi dari seorang yang lahir, promosi dari sebuah ilmu pengetahuan yang mampu dikonkretkan, yang datang dari pengetahuan-pengetahuan terbaik, peradaban-peradaban maju. Tadi baca tentang tembok. Zaman sekarang tembok itu. Dulu tembok kenapa dibangun? Kota tembok dibangun itu menunjukkan peradaban. You tidak bisa menyerang saya. Tidak akan kamu bisa menyerang saya. Karena tembok saya terlalu kuat. Nah, kalau kita baca baik-baik bagaimana Konstantinopel diserang oleh Mehmed II tahun 1430 sekian, 1451. Itu hancur, itu tembok setengah mati, baik satu tembok depan hancur, tembok belakang sampai orang menyerah. Tapi kesalahan karena stres di dalam, orang lari keluar, maka orang kalah semua. Kalau orang tetap dalam tembok seperti dulu di Yerusalem mereka bertahan, maka negosiasi pasti berjalan dengan baik. Jadi tembok itu sebagai bentuk peradaban dan promosi bagaimana kuat dan ilmu pengetahuan yang kami bangun sehingga kamu bisa tembus. Tidak mungkin kamu bisa tembus masuk dalam kota saya. Hari ini promosi yang ingin disampaikan oleh Mama Ivon tadi adalah bagaimana kalau terjadi gempa di NTT atau di TTS, ini kantor Klasis Soe Timur ini tidak jatuh turun. Nah, itu wah, ini tidak bisa dipakai promosi. Kantor ini tidak bisa kita pakai promosi sebagai bentuk anak Tuhan Yesus yang kerja, karena ini rupanya otaknya belum sampai kelasnya. Makanya angin sepoi-sepoi, gempa dengan 3, kali skala Richter jatuh bentuknya. Nah, ini kelasnya beda. Jadi maksud oleh promosi itu. Dan terakhir itu sebagai simbol. Tadi Pak Sek sudah sampaikan simbol. Simbol bagaimana kalau kita lihat sebagai perjuangan kita. Simbol bagaimana kita mampu untuk menunjukkan bahwa itu loh simbol kami orang-orang TTS. Kami punya simbol itu. Berjuang dalam semangat kami. Lahir di situ tokoh-tokoh hebat. Pendidikan kami keluar dari situ. Cara berpikir kami, cara berpikir keluar dari tempat itu. Cara berpikir yang maju. Bukan cara berpikir yang 1500 tahun yang lalu. Bukan cara berpikir yang tanam jagung pakai tongkat terus. Tapi berpikir dengan bagaimana kita melakukan mekanisasi. Mekanisasi itu maju. Gereja juga harus begitu. Berpikir maju ke depan. Karena kita tidak berpikir maju, kita akan tidak mampu untuk menunjukkan kekuasaan Allah di dunia ini. Dengan cara mengelirkan ilmu pengetahuan kita menunjukkan kuasa Allah di dunia ini. Karena gereja itu sering salah. Dulu Galileo Galilei menyatakan dunia itu bulat, gereja menghukum mati dia. Karena gereja percaya dunia datar. Lalu pada saat Kopernikus menilai dunia, datang menyampaikan kepada gereja bahwa dunia bulat. Lalu mereka mengirim seluruh ahlinya dan akhirnya mereka minta maaf kepada Galileo Galilei. Tapi orang semati dulu. Kenapa? Karena gereja tidak pernah mendorong dirinya untuk belajar ilmu pengetahuan yang lebih baik. Mereka terpaku di situ dan menerima keadaan sebagai bagian tak terpisahkan dirinya. Itu kekurangan manusia, termasuk gereja. Pemerintah juga begitu. Lalu, tahun 1530, Yohanes Calvin protes terhadap gereja. 1536, Yohanes Calvin. Pastor itu protes ke gereja. Gereja lu jangan hanya bangun gedung saja. Keluar untuk bangun orang-orang yang susah itu, karena itu amanatnya begitu. 1530 dikejar, dicari, segala macam dicari untuk dianiaya. Lari keliling mulai dari Prancis keluar sampai di Switzerland, kota Jenewa. Di sana dia membangun pikiran hebat. Tahun 1530. Kita hitung baik-baik ya. 1762 Konsili Vatikan II memutuskan sudah saja kita tidak boleh membangun gedung-gedung, kita harus keluar untuk membangun manusia. 400 tahun terlalu. Karena itu ciri khasnya lihat, gereja-gereja yang mendahului dengan Yohanes Calvin ataupun negara-negara di mana Yohanes Calvin bangun, dia punya kecepatan, kecerdasan dan kekayaannya lebih maju dibandingkan peradaban yang terlambat itu. Itu pengetahuan. Sama juga dengan kita hari ini. Karena itu Pak Ketua KMK, ini harus dihitung baik-baik. Membangun gedung ini
dia harus punya dampak hebat terhadap stunting di sekitar Soe Timur, Plaza Soe Timur. Berapa stunting yang dibangun hilang gara-gara kita bangun sini, menjadi pelajaran berharga bagaimana pola asuh. Bagaimana bisa membawa orang Timur yang kas makan, dia pun orang tua dulu beranak, bapaknya dulu kocek ke muntah darah dulu, baru subantu bunci bapaknya baru mulai ada mulai. Itu orang Timur tempat lain, bukan di TTH, di tempat yang Timur. Ini menjadi bagian. Jadi gedung ini harus menjadi simbol perjuangan, simbol kecerdasan, simbol martabat. Jadi keluar dari gedung ini orang melihat orang-orang yang simbol-simbol martabat, kualitas pelayanan Kristus. Kalau enggak, tidak usah kita lakukan. Makanya saya politisi yang tidak pernah, biasanya omongnya mulutnya terlalu pedis. Banyak politisi bilang ke saya begini, Pik, lu pilih begini-begini, orang tidak pilih lu. Tapi selalu saya menang terus. Dan saya tidak kritik di Protestan saja, kok. Di gereja Katolik pun kritiknya minta ampun. Kritikan saya kan juga minta ampun. Tapi saya bilang begini, tidak apa kalau mereka sakit hati dan saya. Yang penting ada bos di atas suka saya. Daripada orang suka saya, yang bos tidak suka saya, itu saya mati. Karena itu saya minta kepada kita semua, jangan melakukan supaya orang lihat kamu itu baik. Jangan. Tapi kamu lakukan karena kamu sedang mengerjakan keselamatanmu. Itu lebih mahal. Lebih mahal dari kamu bikin supaya orang bilang baik, mari kita pilih dia. Tidak. Itu harga yang paling murah di dalam sebuah perjuangan. Harga termahal dalam hidup kita adalah mari kita kerjakan keselamatan kita. Itu yang paling tinggi hidup manusia. Jadi dia tahu sebelum dia mati, dia ada di surga. Bukan dia nanti masuk surga. Sebelum mati, saya di surga. Setiap manusia dalam Yesus itu sudah ukur diri langsung dari sekarang. Saya di surga. Ukurannya paling gampang soalnya. Tapi tidak mungkin orang bisa buat. Tidak gampang orang buat. Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk dalam rumah Bapakku di surga yang telah disediakan kepadamu sebelum dunia ini diciptakan. Siapa itu penghina? Di TTS ada berapa? Orang miskin ada berapa, Pak Bupati? Berapa? 16.000. 16.000 itu, itulah yang harus kita panen. Yesus bilang tuayan banyak, yang panennya tidak ada. Yang dituai itu apa? 16.000 itu. Jadi gereja, pemerintah, politisi, tak usah pusing-pusing banyak, bikin itu sambil sumbang di sini. 16.000 itu ikut berapa? Waktu kau mati, kamu punya tabungan, ada 1.000, ada 100, ada 10, ada 5, tidak ada satu pun. Nah, jadi kita tidak tergoyang orang mau ngomong apa kita. Ya salah dong. Saya surga. Karena ada apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemandirian orang-orang hina itu. Orang ini dulu tidak makan, sedikit dia jadi mandiri untuk makan, minum, pakai. Dia tidak tergantung lagi sama orang. Karena itu orang Kristen itu malu kalau terima bantuan sosial. Harusnya bantuan sosial itu tidak boleh terima terus oleh orang Kristen. Kalau pengikut Yesus itu terima satu kali boleh, tapi kalau terima terus menerus sampai dia mati, itu mempermalukan Yesus. Yesus tidak suka lihat mukanya. Jadi sebenarnya kita di dalam gereja itu mama pendeta, bapak pendeta, cek yang penerima PKH dulu. 1 kali boleh. Petrus Kamlasi 1 kali. Kalinya. Petrus Kamlasi 2 kali. Petrus Kamlasi 3 kali. Kau berpeluang masuk neraka. Karena kau sekalian menghina dan menghina Tuhan. Ya, saya omong ini bukan karena saya mau, ini Tuhan mau. Karena itu saya harapkan kita semua sombong, menunjukkan bahwa kita semua mampu. Kita berlomba-lomba untuk memungut, berlomba-lomba untuk panen orang miskin. Kita berlomba-lomba. Jadi pakaian biar harga biru juga, tapi kalau panen orang miskin ada 1.000, tegak lurus, mati langsung kita serahkan yang
sambutan kepada Bapa di surga. Kalau tidak ada satu pun dia bini anak tak putra rumah sampai bagi orang, pendeta harus bilang kita serahkan Bapa dan Ibu ini kepada iblis dan para pengikutnya. Loh, itu bukan pendeta pemau, itu Tuhan Yesus yang suruh. Bila dia tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, dia harus ya situ itu barang itu. Jadi bapak-bapak semua pecek sudah. Kalau ada sapi 5, ada di sebelah ada problem, kasih 1 di sana. Ada yang mampu begitu? Ada? Karena itu udah bilang masuk surga gampang. Omong bilang bantu-bantu. Bapak, beta mau bikin makuin anak juga sekolah juga bapak. Ini kumpul keluarga di Sombarenti bapak. Bapak ini bayar ini cicilan di Bank NTT ini ketong berat bapak. Ini tambah koperasi sudah terminta tiap hari lagi. Jadi tidak gampang. Begitu orang bilang emang Victor jadi masuk surga segampang itu. Emang tidak gampang. Kok kenapa lu bilang gampang? Ya gampang kalau lupa hati mau. Kalau lupa hati tidak mau bagaimana gampang? Karena manusia itu selfish. Karena ada manusia yang udah bunuh diri lebih baik, lebih tidak baik daripada orang lain. Ada yang lain begitu biasa. Saya urus orang lain lebih baik daripada urus saya. Mana ada? Coba aja orang 10% saja masih masalah. Coba kita tes dulu. Yang 10% ini berapa yang kumpul? Mau udah masuk dalam gereja, hitung. Kasih 10% nih. Inilah, bayar inilah. Habis sudah itu uang sudah situ sudah. Itu baru 10 itu. Itu belum masuk kalau bantu kaum hina. Ke sekolah orang anak 1 sampai dia tamat SD, SMP, SMA, S1 kerja mandiri. Perlakukan yang sama seperti saya dan Yesus memperlakukan kamu. Karena kamu telah mandiri. 1, 2, berapa kira-kira? Nah kalau mama kita semua begitu, hebat NTT. Bila kita semua begitu, hebat Yesus di antara kita. Ini yang ingin kita bangun Nusa Tenggara Timur. Jadi karena itu membangun rumah ini seperti 4 kriteria yang tadi Mama Pendeta Ivon sampaikan. Harus betul-betul dapat dipahami kita semua yang ada. Bukan saja gereja, saya sebagai gubernur, bupati, para politisi, semua kita yang hadir harus dapat dipahami sebagai ini menjadi bagian di dalam kita memuliakan Tuhan. Kualitas pembangunan ini, kualitas karya ini, yang nanti keluar lagi dari situ orang-orang yang hebat. Tadi saya bilang mau bikin rumah, saya bilang bikin rumah, jangan. Ada aula, saya baca aulanya. Aulanya dipakai untuk anak-anak TK. Gurunya itu kita bisa kerjasama dengan berbagai-bagai kelompok guru yang hebat hari ini. Kapan hari saya minta untuk yang melatih Nono, untuk mereka juga melatih seluruh guru-guru NTT supaya mereka bisa transfer pengetahuan itu segampang itu. Saya bilang itu orang, dulu kalau saya dapat guru model begini, saya di juara dunia. Cuman kami punya itu dia cakar 2 papan tulis untuk hati. Jadi kami bengkok bayar baru kami dapat informasinya. Coba kalau Pak makin Nono begitu begini gampang, kita juga begini sama. Nah, ini kan pola, konsep cara berpikir untuk mentransfer ilmu kita kepada orang lain. Nah itu saya minta nanti ibu-ibu itu sudah setuju. Kemarin mereka sudah kerjasama dengan Kota Kupang. Saya sudah pantau. Pejabat wali kota sudah cepat itu. Pak Bupati dan nanti ketua-ketua klasis yang ada sekolah. Kita bikin kerjasama supaya mereka bisa cepat. Ini tidak perlu mereka datang, mungkin datang sekali-sekali, tapi mereka bisa pakai online. Zaman sekarang kantor itu sudah tidak lagi menjadi pusat gerakan, tapi karena satu tempat saja orang bisa menggerakkan sekian ribu orang lewat online. Kita bisa atur itu. Pak Bupati bisa kerjasama dengan mereka, undang mereka, nanti sebentar saya kasih nomornya. Pak Bupati hubungi mereka, karena cara mereka melatih itu sangat cerdas luar biasa sehingga orang paham cepat cara berhitung yang baik. Matematika manusia kan butuh 2 saja sebenarnya, butuh berhitung agar logikanya jalan, otak kanan, lalu butuh bahasa untuk menjelaskan cara berpikirnya. Itu saja sebenarnya manusia butuh. Jadi kalau mau pendeta di Amnatun Utara, ya memang harus ada pilihan untuk kita belajar bahasa Timur. Nah, itu sebenarnya karena bahasa itu sangat membuat kita menjadi beradab. Bahasa menunjukkan kita beradab. Karena itu bahasa dan matematika itu dibutuhkan. Jadi kalau 2 ini orang kuat, sudah hidup itu. Matematika luar biasa, hitung cepat sekali. Hitung begini cepat betul. Itu logikanya sangat kuat. Bahasanya begitu bagus, bahasa apa saja dia bisa, itu manusia hidup. Makanya saya bilang siapa orang,
Kalau Bapak mau mati tidak apa-apa, tapi kalau harus kedua bahasa yang kuasai. Selain bahasa Indonesia, kamu harus kuliah bahasa Inggris dan Mandarin. Dua bahasa ini kalau kalian miliki, selain bahasa Indonesia, kamu hidup dimanapun. Minimal kau nganggur sudah tidak ada uang, kau menjadi penterjemah saja sudah hidup. Nah, paling gampang sudah. Nah, karena itu saya harapkan di dalam pembangunan gereja dan pemerintah tidak boleh dibuat menjadi dua. Kita kadang-kadang ini salah. Kami harap gereja tidak, itu satu. Apalagi dalam pemahaman Yesus. Apalagi teori-teori dibangun Yesus sebagai kolaborasi. Tidak ada dua di sana. Kita satu. Aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Kita dalam Bapa, Bapa dalam kita. Itu menjadi teori yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau saya ketemu pendeta bilang perlu sosialisasi apa yang dimaksud dalam kolaborasi. Sedikit sudah apa ini begini. Nah, karena itu saya harapkan ini kita tidak boleh lakukan itu. Jangan pernah gereja merasa ada di luar lalu pemerintah. Dan jangan pemerintah merasa di luar. Kita adalah satu. Kita kolaborasi. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, kamu dalam Bapa, Bapa dalam aku. Kita menjadi satu. Itu satu kesatuan gerakan. Kalau satu kesatuan gerakan, maka kita akan mampu untuk membangun desain berpikir bersama. Selamat untuk Klasis Soe Timur. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 kita hadir di tempat ini untuk melakukan groundbreaking, meletakkan batu pertama gedung Klasis Soe Timur dan Pastori dapat dilakukan dengan baik dan kita harapkan dijauhkan dari niat untuk melakukan korupsi di biaya anggaran-anggaran yang ada sehingga ini gedung dapat terlaksana sampai sesuai dengan ini. Terima kasih. Atas izin Bapak Gubernur, kami akan menambahkan batu kedua dengan harapan semoga batu-batu tersebut menjadi bangunan yang akan dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di Klasis Soe Timur khususnya dan umumnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Salam. Salam. Mantan ketua setengah sendok. Sudah terlalu banyak supaya ini ketua KMK supaya kita duduk. Saya mau jalan. Baik, dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah Tritunggal Bapa Putra dan Roh, kiranya bangunan ini semakin dibangun dan orang-orang yang berdiam di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Sudah, bawa kita taruh cepat-cepat. Ya omong lagi, banyak omong soal omong. Bapak Bupati omong ke saya. Sudah. Tuan Tanah. Baik, terima kasih. Anggota DPR. Terima kasih Bapak Gubernur. Saya melalui keluarga Selan menggunakan tanah ini untuk dipergunakan di gereja dan tidak ada persoalan apapun. Sekali lagi semua semua kali juga tidak ada masalah kali. Jika ada yang komplain dalam satu hari, Bapak Bupati tidak usah memberikan 1 juta. Saya bertanggung jawab. Sekali lagi, semua Selan setuju? Setuju? Tidak ada persoalan karena baik saya juga meninggal di gereja, bapak saya juga meninggal di gereja. Untuk gereja, keluarga Selan final, tidak ada persoalan. Terima kasih. Luar biasa. Mari sudah. Aduh, Bapak,